Mencandai, kita lihat anak ngerjakan PR. Mama, ini susah banget PR-nya. Ya Allah, Dek, presiden aja nggak sepusing kamu. Padahal ngurusi urusan negara, kamu aja PR sampai kayak gitu pusingnya gitu. Nggak boleh mencandai juga kayak gitu. Berikutnya, respon yang diberikan seorang ibu kepada seorang anak. Yang pertama adalah model nyuruh. Turun, jangan naik-naik, jatuh nanti. Atau lari-lari, jangan lari. Atau dia rame, diam. Mama lagi on the phone ini sama temen gitu. Atau coret-coret, jangan coret-coret. Intinya jangan atau diem atau nyuruh lah pokoknya. Intinya dia ngomongnya ya kayak model ibu yang diam tadi. Menakut-nakuti. Ayo Dek, makan. Maam cepetan ini nanti dimakan ayam itu nasinya kalau nggak cepetan dimakan gitu. Atau adik itu kok nggak dengerin mama sih nanti diculik sama polisi gitu. Nggak ada hubungannya. Nggak perlu untuk anak itu ditakut-takutin ya. Nanti dia akan terbiasa dan di orang yang penakut. Apa nggak makan terus ayamnya makan nasi kita. Kecuali kita yang ngasih nasi itu kepada ayam gitu, atau nggak nurut, kenapa polisi ikut-ikut mau nyulik anak kita, kan ya nggak juga gitu. Ini dua kebohongan dan penuh dengan drama untuk nakut-nakuti anak. Nggak boleh model ngomong respon yang seperti ini. Yang berikutnya, ceramah gitu, menceramai anak. Ayo Dek, belajar jahit Dek. Mama aku nggak bisa. Wih, panjang lebar. Adik, belajar jahit itu tuh gampang banget, sederhana. Tinggal lipat bajunya, taruh di mesin, dipancal itu mesinnya, udah jadi. Gitu. Ibu dulu, wih, lama ceramahnya panjang. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang menjahit itu seperti apa, ceramah lah pokoknya. Nggak boleh juga kita responnya itu seperti itu. Kemudian khotbah gitu. Adik itu nggak dengerin ya, dosa kamu itu. Haram kayak gitu sama ibu. Ngomongnya kenceng banget. Neraka nanti itu endingnya. La haula wala quwata illa billah. Intinya anak itu dengernya Allah itu marah. Jangan gitu deh, Allah marah nanti. Atau Allah nanti kasih neraka. Padahal Allah itu ya kebalikannya. Kalau kita membahas mercy-nya Allah itu jauh lebih besar daripada punishment-nya. Allahu Akbar. Nanti neraka itu haram, itu dosa kayak gitu. Allah marah nanti gitu. Nggak pernah berikutnya kita, adik ngerti banget sih harus benerin tempat tidur. Allah sayang banget sama adik, itu nggak ada ceritanya biasanya. Justru kebalikannya. Taunya anak-anak itu, oh dosa ini aku kok gini, haram ini kayak gini. Gitu ya. Jangan seperti itu. Memang kita harus takut sama Allah, tapi takutnya kepada Allah kan nggak seperti itu yang dimaksudkan gitu. Khauf minallah itu kan nggak seperti itu. Yang berikutnya mengalihkan. Ini yang paling saya lihat ini. Model parenting yang seperti ini. Anak nggak mau makan, Dek, lihat ada pesawat itu. Buka mulutnya. Gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Ini boleh dilakukan kalau dia masih toddler. Tapi nggak boleh kalau dia sudah di atas 5 tahun gitu, nggak model cara ngobrol yang seperti ini. Nanti akan terbiasa dia lari dari persoalan. Kalau kita biasakan seperti itu. Kemudian menasehati. Ini beda dengan ceramah. Kalau ceramah itu lebih ke subjek yang kita omongkan, misalkan menjahit tadi ya, keuntungan menjahit, cara menjahit, gitu. Kalau menasehati itu lebih kepada sikap kita kepada orang lain. Contohnya misalkan, temanku nggak mau-mauin lagi sama aku. Udah tinggalkan semua itu teman-temanmu yang nakal itu. Lebih kepada sikap dia itu seperti apa harusnya. Jangan seperti itu kalau dengan anak. Memaki, hei gembrot sini, hei kriwil, atau padahal dia nggak suka dipanggil gitu ya. Hei kriwul, sini kamu. Atau hei gedut, ya Robi. Menantang gitu ya. Mama mau permen, sampai kita itu pening. Yaudah makan semua tuh permen biar bolong giginya gitu. Nantang gitu ya, ibunya nantang sekalian. Ya udah, main sana sampai gosong kulitmu gitu. Nonton TV sampai matanya berdarah. Astagfirullah. Salah itu ya, nggak boleh kayak gitu. Mencandai, kita lihat anak ngerjakan PR. Mama, ini susah banget PR-nya. Ya Allah, Dek, presiden aja nggak sepusing kamu.
Padahal ngurusi urusan negara, kamu aja PR sampai kayak gitu pusingnya gitu. Nggak boleh mencandai juga kayak gitu. Ini yang nggak boleh lah pokoknya. Mengkritik gitu. Adik, itu diambil dong, nggak mau Mama. Ih, kamu tuh jadi anak manja banget sih. Kayak gitu juga nggak boleh. Terus meyakinkan, Mama ini legonya nggak nyangkut-nyangkut. Bisa gitu aja, masuk nggak bisa. Bisa, ayo bisa gitu. Tanpa melihat akar persoalannya apa, rasa frustasi dia sebenarnya sudah memuncak. Nggak boleh langsung bisa, nggak usah terlalu lebay gitu. Jangan. Yang berikutnya memuji secara umum. Salah. Aduh, adik pinter banget. Pinter apaan, Mama? Aduh, adik solihah. Apa yang udah aku lakukan? Tiba-tiba Mama ngomong aku solihah itu. Anak nggak bisa menghubungkan pujian itu dengan sikap yang sudah dia lakukan. Jadi harus spesifik pujian itu. Sedikit cerita ini, anak saya yang paling kecil itu kalau mau tidur selalu akan bertanya, Mama, how do you rate my behavior? Mama, bagaimana Mama menilai behaviorku hari ini? Itu setiap malam sebelum tidur, kalau saya lupa, dia pasti akan nanya. Dari 1 sampai 10, saya itu nomor berapa hari ini? Behaviorku, sikapku. Kalau saya jawab 10 gitu, dia akan tanya, kok bisa 10 itu kenapa? Sudah secara natural, anak atau kita itu ketika dipuji, butuh sebuah ketegasan karena apa? Oh, karena kamu tadi nggak tengkar sama kakakmu, cuci piring kamu nyuci, kamarmu udah kamu bersihin sendiri, mainan kamu organize sendiri tanpa disuruh mama. Dia akan nunggu itu. Perintilan-perintilan selama sehari harus saya resume untuk membuat dia percaya bahwa dia layak mendapatkan angka. Yo, capek juga. Intinya memuji harus spesifik, deskriptif, nggak boleh secara umum. Adik solihah banget. Solihah kenapa, Mama? Gitu pasti mereka akan bertanya. Dan jadi dibiasakan. Masya Allah, adik solihah. Mama tadi ada kelas, adik nungguin Mama diem aja, hanya cuman ngeliat Mama atau kadang minta dipeluk, nggak pakai ngomong atau membuat Mama nggak fokus. Wih, panjang juga Mbak ngomong kayak gitu. Iya, jadi Mak itu ternyata subhanallah, jadi Mak itu harus cerewet. Tuntutan peran memang harus cerewet, harus pinter ngomong, tapi cerewetnya terarah gitu. Berikutnya, oke. Contoh komunikasi yang salah. Anak pulang, kok cemberut Kak? Anaknya jawab, Safia bukan temanku lagi Mama. Kita responnya apa? Kakak nyakitin perasaan dia kali, makanya nggak temenan lagi. Model nyalain anaknya. Proteslah anaknya. Dia mah yang jahat sama aku. Dia nggak mau pinjemin pensil warnanya ke aku. Mboknya nambahi. Mungkin kakak suka pelit sih ya kak sama dia. Makanya dia pelit sama kakak. Nyalahkan. Tadi model yang nyeramai tadi. Semakin dia merasa tertantang mempertahankan diri. Mamanya masih ngeyel. Ya udahlah, nggak usah baper-baper gitu ah. Nggak dipinjemin pensil aja marah. Nanti kalau kamu kayak gitu tuh nggak akan punya temen loh. Jangan model kayak gitu, baperan, di label. Hei, tukang baper gitu. Emaknya nge-label anaknya sebagai anak yang baperan. Apa yang akan anak lakukan? Marahlah dia. Terserahlah apa kata mama. Kamu jadi anak nggak boleh gitu ya ngomongnya. Khotbah. Nggak sopan itu, dosa tahu. Haram hukumnya. Apa yang anak buat? Nangis. Masuklah kamar banting pintu. Jebret. Itu model ala komunikasi yang salah. Dan hati-hati, kalau tiap hari kita itu model komunikasinya seperti itu, di dalam kamar itu apa yang anak lakukan? Entah meratapi nasibnya, entah dia akan mencari another set of friend yang akan membuat dia merasa nyaman, entah dia akan mengalihkan stresnya itu dengan addiction game. Gitu. Jadi hati-hati ketika anak pulang sekolah respon dengan nada yang negatif, kita justru udah nge-label dia, ngotbai dia, ceramai dia, jadinya kayak gitu. Ini yang salah. Yang benar kayak gimana? Teknik berbicara yang efektif. Tadi kan melibatkan 5 tadi ya, raut muka, kemudian bahasa tubuh, telinga kita, otak kita, dan yang terakhir lafaz kita. Nah, ini yang saya pakai, teknis dari Jennifer Kolari, ahli parenting yang dari Kanada tadi. Dia pakai teknik CALM, C-A-L-M. C for connect, A for affect, L for listen, M for mirroring. Mirroring itu kayak mengulang apa yang dia katakan. Hampir sama dengan active listening. Dia
akan membangun koneksi kepada anak ketika dia berbicara, kemudian akan menunjukkan raut wajah yang sesuai dengan emosi anak, kemudian dia akan mendengarkan apa cerita anak, kenapa dia punya rasa yang seperti itu, mbuh sedih, mbuh marah, dan kemudian kita merephrase atau mengungkapkan kembali keluhan anak dengan bahasa kita yang bisa dia pahami. Jadi kayak bounce, mirror itu kan merefleksikan wajah kita ya. Nah ini kita menjadikan mirror kepada mereka, merefleksikan rasa yang mereka rasakan. Pikiran berkecamuk dalam benak mereka itu kita refleksikan.